Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan ASN P3K dimanapun berada? Kembali di video kali ini kita akan menyampaikan informasi terbaru dari Kemdikbud terkait relokasi ataupun mutasi bagi ASN P3K ke sekolah lain ataupun ke domisili ataupun ke daerah lain. Tentu saja ini sesuai dengan rekomendasi Kementerian Pendidikan dan kita akan lihat surat yang pernah disampaikan oleh Kementerian terkait informasi mutasi. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ini surat yang pernah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan kepada BKN waktu itu ditujukan, di mana perihalnya adalah permohonan penyesuaian permasalahan proses pemberkasan seleksi P3K Guru tahun 2022. Bapak Ibu, di sini akan membahas terkait rekomendasi mutasi ataupun relokasi bagi rekan-rekan ASN P3K. Sebelum kita menunjukkan isi resmi dari surat ini, ya informasi untuk relokasi dan mutasi ini sebenarnya sudah sangat banyak kami bahas di beberapa video. Untuk mengetahuinya, Bapak Ibu dapat mengetik di channel YouTube ataupun dapat melihat di playlist YouTube kami. Nah, ketik saja di sini relokasi guru P3K Abu Bakar. Nah, di sini akan kita lihat beberapa video, salah satu di antaranya adalah relokasi P3K ini ya, sesuai dengan surat Kemdikbud yang mengatur di dalamnya jam mengajar, mutasi, dan P3K diperbantukan. Nah, ini nanti linknya kami selipkan di kolom deskripsi. Ini dilakukan di salah satu daerah yang mana ini oleh BKD dilaksanakan ya. Kemudian yang bawah, kelanjutan relokasi P3K berdasarkan rekomendasi Kemdikbud. Caranya seperti apa? Di mana di sini di satu daerah relokasi dilakukan dengan cara hanya mengeluarkan SPMT ya. SPMT yaitu surat perintah melaksanakan tugas bagi P3K yang sudah diangkat ataupun dikeluarkan SK. Maka di sini akhirnya rekan-rekan ini dapat pindah ke satu sekolah ataupun ke domisili ataupun kembali ke sekolah induk hanya dengan surat SPMT yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, untuk aturan relokasi mutasi ini memang sampai saat ini gampang-gampang susah. Karena dari pernyataan Kementerian Pendidikan sendiri dan kejelasan dari aturan mutasi P3K memang tidak diterapkan ataupun diatur secara resmi tetapi kembali kepada kebutuhan Pemda. Nah, di dalam video yang ketiga, kejelasan nasib P3K kalah ranking, cek juga kebijakan relokasi, ini juga membahas tentang informasi relokasi. Ya, nanti kita akan selipkan ke semua link video ini di dalam kolom deskripsi atau Bapak Ibu mencari secara pencarian relokasi guru P3K Abu Bakar. Nah, di video keempat inilah surat tadi dikeluarkan ya, yaitu terkaitan relokasi dan linearitas 2021 saat rekan-rekan P3K formasi 2021 berbuntut panjang di mana BKN tidak mengeluarkan SK mereka atau tidak menetapkan NIP karena adanya permintaan relokasi dan adanya linearitas guru-guru yang tidak linear waktu itu. Namun akhirnya surat daripada Kementerian Pendidikan yang ini akhirnya keluar untuk membantu rekan-rekan akhirnya mereka dapat dikeluarkan NIP waktu itu ya. Nah, ini beberapa video atau rekan-rekan juga dapat mencari dari pencarian lain yaitu mutasi ya P3K Abu Bakar. Ini video yang sama tadi, namun ini ada video yang lain yaitu regulasi terbaru mutasi ASN ternyata adalah hak Pemda. Nah, ini Bapak Ibu bisa dengarkan bagaimana sebenarnya aturan mutasi P3K sesuai dengan ketentuan BKN. Nah, sebagai pelengkap nanti di video ini kami akan kembali menyampaikan pernyataan terakhir yang disampaikan oleh Ibu Nunung Suryani terkait bagaimana kebijakan relokasi dan bagaimana caranya ya untuk melakukan mutasi relokasi bagi rekan-rekan ASN guru di daerah. Namun sebelum itu kita baca dulu Bapak Ibu surat yang tadi. Ini surat yang berkaitan dengan pemenuhan ya, penyelesaian permasalahan proses pemberkasan seleksi guru P3K tahun 2022. Ya, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan surat ini, lagi-lagi nanti boleh dapat menghubungi secara japri di email kami untuk dapat kami kirimkan sebagai pegangan bagi Bapak Ibu. Ya, ditujukan surat ini kepada Kepala BKN karena memang BKN yang mempermasalahkan penetapan NIP 3K saat itu rekan-rekan formasi 2021 yang akan menerima SK pertama kali di 2022. Sehubungan dengan ditemukannya kendala pada proses pemberkasan pelamar lulus seleksi guru P3K tahun 2022.
sebagaimana laporan dari kantor regional BKN, karena kantor regional BKN atau Kanreg inilah yang menetapkan NIP setiap daerah dan instansi pemerintah daerah. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Ini artinya BKN sudah menyampaikan kepada Kemendikbud terkait permasalahan yang terjadi akibat adanya laporan dari kantor regional terkait masalah ini. Yaitu yang pertama, klarifikasi dari Kementerian Pendidikan terkait hal itu adalah mempertimbangkan pelamar P1, ini waktu itu ya, merupakan individu yang telah melakukan uji seleksi dan telah memiliki nilai di atas passing grade ketika tahun 2021, mereka yang P1. Ini masalahnya apa? Nanti kita lihat. Maka bagi mereka yang mendapatkan penempatan tahun 2022, nah jadi ceritanya ini P1 yang belum lulus semuanya di tahun 2021, nah langsung mendapatkan penempatan kan di tahun 2022, maka pemberkasan linearitas berpedoman pada latar belakang kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik berdasarkan surat edaran Dirjen tahun 2021. Nah, jadi rekan-rekan P1 ini saat akan ditempatkan di tahun 2022, BKN melihat banyak mereka yang tidak linear ya. Hal itu akibat adanya keluarnya surat Dirjen ini yang mengatur linearitas rekan-rekan P1, semua pelamar lah waktu itu. Namun di dalam edaran ini memang banyak sekali beberapa kategori mapel yang sebenarnya tidak linear tapi dilinearkan oleh Kementerian Pendidikan dalam rangka untuk menyelesaikan ya honorer menjadi ASN P3K. Nah, ketika di cross check oleh BKN ternyata rekan-rekan P1 yang lulus dan akan penempatan 2022 ini banyak yang tidak linear. Nah, untuk itu Kementerian Pendidikan memberikan pertanggungjawaban kepada rekan-rekan yang sudah lulus dengan status linear yang tidak tepat ini agar tetap diakomodir karena seluruh linearitas mereka mengacu pada aturan yang lama. Nah, ini kasus pertama bagi rekan-rekan di tahun 2022 sebagai bentuk penyebab keluarnya surat ini. Nah, kemudian yang kedua ini masalah linearitas juga tapi antara SD dan PAUD ya, di mana peraturan Mendikbud yang mengatur linearitas program studi guru PAUD dapat mengajar pada jenjang sekolah dasar. Nah, ini juga demikian waktu itu Kemendikbud mengeluarkan guru sekolah dasar itu dapat mengajar di PAUD. Sedangkan guru PAUD juga dapat melamar ya ASN P3K di sekolah dasar. Saat ini dalam proses harmonisasi. Nah, artinya itu ada penyesuaian waktu itu. Untuk itu kami harap pelamar lulus seleksi guru tahun 2022 waktu itu yang memiliki kualifikasi pendidikan dan pelamaran jabatan tersebut agar dapat mengikuti proses pemberkasan. Artinya ini oleh Kemendikbud agar tetap diproses ya, walaupun SD mengajar di TK PAUD, kemudian PAUD juga mengajar di SD ataupun TK, sebaliknya itu tetap diakomodir supaya dapat dikeluarkan NIP. Nah, ini kasus kedua keluarnya surat ini. Kemudian yang ketiga ini Bapak Ibu berkaitan dengan relokasi dan mutasi. Di mana di sini disebutkan menegaskan surat kami sebelumnya. Jadi sebelumnya itu Kemendikbud pernah mengeluarkan surat ya kepada instansi daerah terkait relokasi unit penempatan. Artinya kalau bagi daerah-daerah yang mau mengajukan relokasi bagi guru-gurunya, silakan mengajukan surat ke Kementerian Pendidikan. Nah, waktu itu termasuk kami di Kepri dan beberapa daerah lain, banyak ya daerah Bapak Ibu yang sudah mengajukan nama-nama rekan-rekan ASN P3K yang akan segera direlokasi pada saat penyerahan SK mereka. Nah, kami sampaikan, nah ini Kemendikbud mengklarifikasi, kami sampaikan agar pengusulan NIP 3K tetap sesuai dengan formasi penetapan Kementerian Pendidikan. Maksudnya bahwa karena adanya permintaan relokasi yang awalnya rekan-rekan ini lulusnya misalnya sesuai formasi PAN-RB itu adalah yang dibuka di SMA 1, namun setelah adanya surat relokasi mereka minta pindah ke sekolah yang lain, maka karena ini sedikit memusingkan ya BKN, maka oleh Kementerian Pendidikan meminta agar rekan-rekan ini tetap dikeluarkan NIP kembali kepada formasi awal. Nah, untuk sementara kembali kepada formasi awal. Tidak ada perubahan penempatan, artinya izin relokasi itu dipending sementara. Nah, perubahan lokasi atau relokasi unit penempatan selanjutnya nanti akan tetap dapat dilakukan setelah rekan-rekan P3K ini diangkat menjadi ASN dan dengan persetujuan dari Kemenpan RB. Artinya,
setelah mereka lulus menjadi ASN P3K dikeluarkan NIP-nya, baru diajukan surat ulang ya, surat ulang ke Kemenpan RB agar disetujui sesuai dengan relokasi yang pernah diminta oleh Kementerian Pendidikan sendiri. Namun karena BKN merasa kesulitan dalam penetapan NIP, maka ini dipending untuk dilakukan setelah diangkat menjadi ASN P3K. Nah, dari pernyataan ini jelas Bapak Ibu, sebenarnya ASN P3K ini tetap dapat melakukan mutasi, namun pertama tentu akan mengajukan surat kembali ke Kemenpan RB dan ini berdasarkan rekomendasi Kementerian Pendidikan, artinya nanti surat juga dilayangkan sebagai tembusan ke Kementerian Pendidikan. Nah, sekali lagi bagi rekan-rekan yang menginginkan surat ini nanti dapat menjapri kami, menghubungi via email ya. Di kolom deskripsi kami siapkan emailnya. Ya, selanjutnya kita akan coba dengarkan beberapa video yang pernah disampaikan Ibu Nunuk Suryani terkait relokasi ini dan satu video terbaru pernyataan Ibu Nunuk Suryani terkait mutasi yang gampang-gampang susah yang sebenarnya sebelum PP Manajemen Undang-Undang ASN dikeluarkan ini sudah ada jawabannya dan kita juga tetap menunggu kebijakan resmi ya. Kebijakan resmi, aturan resmi dari mutasi dan relokasi P3K guru ini melalui RPP Undang-Undang ASN yang sampai saat ini belum selesai dan masih digodok dan akan ditargetkan selesai di akhir bulan April 2024. Mari kita simak Bapak Ibu video yang dapat mungkin membantu memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu yang berkeinginan melakukan relokasi ataupun mutasi ASN P3K-nya. Di sana di kepulauan itu nggak cocok perempuan, Pak Gubernur melalui PPK itu boleh tidak setuju. Itu ada waktu loh Pak, ada 6-7 hari waktu untuk melihat usulan kami. Mungkin tim teknisnya waktu itu tidak melaporkan kepada PPK ini penempatannya yang nggak sesuai. Tapi nanti untuk yang akan datang ini terkait dengan penempatan itu bisa direkomendasikan oleh Pemda. Oh jangan di sini, yang di sini itu baiknya di situ. Itu sebenarnya ada ruang di dalam Permjuknis kita 6 hari untuk pihak Dinas Pendidikan untuk melihat kembali apakah usulan rekomendasi dari Panselnas itu sesuai. Saya ingin tanya Bu, apakah P3K guru daerah, apakah bisa mengajukan mutasi dengan cepat seperti P3K provinsi yang sebagian sudah direlokasi ke domisili masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu untuk relokasi itu kewenangannya ada di Pemda. Jadi sebenarnya mengangkat, memindah itu ada di Pemda. Tapi untuk direlokasi harus mengajukan surat. Nanti kami akan memberikan rekomendasi bahwa daerah yang dituju tidak bisa, harus kembali ke domisili masing-masing. Kalau ke domisilinya itu ternyata nggak butuh guru gitu ya, maka dari BKN atau PAN RB tetap akan harus ada yang namanya rekomendasi dari Kemendikbudristek bahwa boleh rekomendasi ke satu tempat tertentu. Sebenarnya sih saya sangat berharap ya relokasi tidak dilakukan secara besar-besaran karena kita sedang meredistribusi guru sehingga guru yang menumpuk di kota-kota bisa kita ratakan di sekolah-sekolah yang masih membutuhkan. Katanya, ini ada berita baru Pak mengenai mutasi. Apabila di sekolah awal saya atau sekolah induk itu masih ada guru honor atau artinya tidak ada guru P3K yang mengisi atau guru PNS yang mengisi di sekolah induk sebelumnya, kita sebagai guru sebelum itu bisa balik ke sekolah yang sebelumnya gitu. Saya nggak tahu ini benar atau nggak, ini yang mau saya tanyakan ke Pak Maman. Karena memang faktanya di sekolah itu banyak yang kebanyakan sudah ada guru PNS tapi malah terima guru baru P3K atau sebaliknya. Sekolah itu butuh formasi guru P3K atau PNS tetapi malah tidak dibuka. Itu bagaimana Pak Maman? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Ketika kami komplain ke sana, kami berkonsultasi, berkoordinasi, maka distrik diberikan, daerah diberikanlah kewenangan. Setelah hal itu diberikan untuk melakukan redistribusi dengan salah satu poinnya seperti yang salah satunya dikembangkan oleh tadi ya, bahwa diutamakan ketika di sekolah yang tempat sekolah asal guru yang bersangkutan itu masih memerlukan, maka bisa dikembalikan atau ditempatkan di redistribusi di sekolah. Jadi kemarin itu kami sekuat tenaga dan itu pun dibantu ya Bapak Ibu, dibantu dengan forum P1 yang P3K untuk meredistribusi begitu karena memang sangat banyak. Kemarin itu untuk angkatan ketiga ada 3.800 ya, dan hampir sebagian harus diredistribusi begitu ya Bapak Ibu. Dan kami sudah memberikan arahan ke sekolah-sekolah
himbauan ke sekolah begitu ya, anggota dinas untuk membuat surat permohonan untuk menempatkan. Nah, kalau di sekolah itu memang diperlukan guru misalkan di situ ada guru P3K yang mengikuti P3K, itu yang asalnya dari sekolah tersebut, supaya ditempatkan di sekolah tersebut. Jadi kita berkoordinasi dengan sekolah-sekolah gitu. Itu Jawa Barat.